Baik, pada saat ini kita akan belajar tentang limbah bahan berbahaya dan beracun yang ada di rumah sakit. Ya, untuk ilustrasinya ya, jadi kenapa kok Jawa Timur termasuk darurat B3? Ya, nanti kita akan membahas itu ya. Jadi kenapa kok bahan berbahaya dan beracun ini sangat sangat berbahaya di area rumah sakit ya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang apa sih bahan berbahaya dan beracun. Ya, jadi kalau dari pengertiannya sebenarnya udah jelas ya. Jadi ini adalah bahan habis pakai ya, bahan bekas ya, dan dapat menyebabkan potensi membahayakan lingkungan serta memerlukan pengelolaan khusus untuk menanggulanginya. Jadi walaupun jadi sampah, ternyata sampahnya itu perlu pengelolaan secara khusus. Jadi gak serta-merta setelah selesai dibuang sudah enggak ya. Jadi memang ada mekanisme khusus dalam menanggulanginya ya. Jadi itu kurang lebih ini ya, gambar-gambar terkait simbol ya, simbol-simbol dari bahan berbahaya dan beracun ya. Ada yang reaktif, ada yang cairan mudah terbakar, ada yang infeksius, korosif dan sebagainya. Nanti akan kita bahas ya. Nah, menurut peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2001 ya, apa itu bahan berbahaya dan beracun? Jadi pengertiannya itu lebih kompleks ya. Jadi apa itu bahan yang karena sifat atau konsentrasinya atau jumlahnya baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Nah, ini ya yang perlu digarisbawahi juga ini ya, serta makhluk hidup lainnya. Ya. Jadi makhluk hidup lainnya ternyata yang kita jaga itu tidak hanya manusia. Ya, makhluk hidup lainnya seperti flora, fauna itu juga kita lindungi. Karena di sini yang kita fokuskan adalah lingkungan hidup. Nah, ingat kita hidup di lingkungan yang tidak hanya dengan manusia saja ya, ada yang flora dan fauna itu ya. Ini beberapa cara bagaimana kita menentukan ini limbah B3 atau tidak ya, berbahaya beracun atau tidak. Jadi penentuan limbah B3 ini bergantung pada jenis dan bahan. Nah, jadi yang pertama itu bisa dilihat dari daftar spesifik bahan kimianya. Nah, jadi kandungan dasar dari bahannya ini seperti apa. Atau yang kedua ditetapkan dengan melalui uji toxicity ya, atau toksisitas ya, uji racun ya. Atau bisa yang ketiga adalah gabungan dari dua metode. Ketika memang tidak bisa ditentukan dari bahan dasarnya ya, jadi dua-duanya dicek ya. Ini kalau kita lihat bagannya ya. Nah, ini ya. Jadi identifikasi jenis limbah ya. Yang pertama cocok dengan daftar limbah B3. Ketika kita miliki daftarnya udah cocok, oke, sesuai bahannya sesuai, oke, langsung kita ya, berarti itu bisa kita putuskan menjadi limbah B3. Ketika tidak cocok dengan daftar limbah, nah kita periksa karakteristiknya. Ketika karakteristiknya sesuai, bahan dasarnya sesuai, berarti kita putuskan ya juga menjadi limbah B3. Ketika tidak lagi, ya jadi ternyata karakteristiknya ini bukan bahan kimia berbahaya. Tapi kita tidak sampai situ aja ya. Kita lakukan uji toksikologi tadi, uji toksik ya, uji racun. Dengan menggunakan apa? LD50. Ya, ini ya pengertiannya ya. Apa itu LD50 ya? Jadi dosis tertentu yang dinyatakan dalam miligram berat ya. Jadi uji berat per kilogram berat badan yang dilakukan pada hewan uji coba dan itu menghasilkan respon 50% kematian. Jadi ketika kita menguji cobakan pada tikus, hewan uji coba ya,
misalnya tikus 10 ya, ternyata yang meninggal adalah 6. Nah, itu berarti bisa dikatakan ini toksik sekali ya, dan itu bisa dikatakan menjadi limbah berbahaya dan beracun. Ya, ketika tidak, ya itu dikatakan bisa bukan limbah berbahaya dan beracun. Nah, ini simpelnya ya kalau kita lihat dari bagan dalam penentuan limbah B3 atau tidak. Nah, ini ada tabel identifikasi bahan berbahaya. Nah, ini ya kalau dilihat dari tabelnya ya. Jadi ada 6 ya, dari amat sangat beracun sampai dengan relatif tidak berbahaya. Nah, itu ada kita lihat dari ininya ya, uji LD 50 mg per kilogram. Jika kurang dari 1 mg per kilonya itu bisa menyebabkan kematian ya, itu berarti dikatakan amat sangat beracun ya, atau extremely toxic. Ya, ini berbahaya ya. Jadi kurang dari 1 mg per kilogram itu bisa menyebabkan kematian. Nah, ini bisa kalian perbandingkan sendiri ya, dari 1 sampai 0,6 ya, sampai ini lebih dari 15.000 mg. Nah, berarti itu tidak terlalu berbahaya atau relatif tidak berbahaya. Oke. Nah, ini selanjutnya yaitu bagan mekanisme limbah. Ya, jadi kalau kita lihat bagan mekanisme limbah, ya, jadi ada beberapa sumber limbah di sini ya. Ada kegiatan dalam rumah sakit, kegiatan industri dan jasa dalam rumah sakit, ada yang juga sisa pemakaian di ruangan ya, ruangan rawat inap misalnya, ada barang off spek ya, atau lagi bahan kadaluarsa, ya, atau tumpahan atau bocoran bahan medis dan sebagainya. Nah, ini bisa menjadi bahan B3 atau radioaktif atau limbah non B3. Ya, kalau limbah B3 di sini ya menjadi limbah industri dan limbah kegiatan. Nah, bisa diklasifikasikan menjadi dua di sini ya, limbah industri atau limbah kegiatan di rumah sakit di sini ya. Ini untuk lihat kita identifikasi limbah B3-nya, ada yang menurut sumbernya ya. Ada sumber tidak spesifik, ada sumber spesifik atau bahan kimia kadaluarsa. Ini menurut peraturan pemerintah ya. Ada yang berdasarkan karakteristik ya, mudah meledak, mudah terbakar, reaktif, beracun, infeksius dan bersifat korosif ya. Disarankan melakukan screening test atau fingerprint test sebagai indikasi awal karakteristik LB3 ya, bahan berbahaya dan beracun di sini ya B3. Nah, ini terus juga berdasarkan uji toksikologi yang tadi sudah kita bahas ya, dengan menggunakan LD50 ya. Di sini ada karakteristik limbah tadi ya, ada yang mudah meledak. Ya, jadi limbah itu mudah meledak ya. Ada bisa sifatnya mengoksidasi. Nah, ini berbahaya, sangat mudah sekali menyala ya. Jadi mudah terbakar ya. Amat sangat beracun ya, berbahaya, korosif ya, bahaya lagi lingkungan, karsinogenik. Berbahaya juga ya, karsinogenik bisa menyebabkan sel kanker di sini ya. Ada teratogenik dan ada mutagenik juga ya, bisa bermutasi dan ini juga sangat berbahaya ya. Kalau menurut peraturan pemerintah nomor 18 ya tahun 99 yang hanya mencantumkan 6 kriteria, yaitu mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi dan bersifat korosif ya. Jadi ada 6 ini. Sebenarnya hampir mirip dengan sebelumnya ya, slide sebelumnya. Jadi intinya sama. Ya, tinggal ini lebih disimpelkan mungkin ya. Ini ya. Jadi mengidentifikasi limbah ya. Tadi sudah sempat saya jelaskan di awal dengan LD50 atau dengan ini identifikasi jenis-jenisnya. Jadi ketika itu mudah meledak, mudah terbakar, reaktif, korosif, itu bisa dikatakan limbah B3 karena itu semua sifat-sifatnya yang berbahaya. Ya, bisa kalian lihat sendiri di gambar ya nanti ya. Ini prinsip-prinsip pengelolaan limbah B3 ya.
pengertiannya ya, ternyata setelah menjadi sampah atau limbah pun itu harus dikelola dengan baik dan benar ya. Intinya pengelolaan limbah yang pertama adalah jangan memproduksi limbah B3 sebisa mungkin ya. Kalau misalnya di rumah sakit sepertinya susah ya kalau kita tidak produksi limbah B3 karena dari bahan dasar awalnya saja terkadang sudah berbahaya ya. Meminimalkan, oke, meminimalkan ini mungkin bisa diusahakan dengan cari yang ramah lingkungan ya, walaupun biasanya itu lebih mahal ataupun lebih ruwet ya, itu bisa. Nah, dan poin tiga ini ya yang harus benar-benar dipahami ya, reduction ya, recovery, reuse dan recycling ya. Jadi harus benar-benar kita bisa mengolah ini ya, sehingga bisa kita apa ya, daur ulang dengan baik dan benar ya. Dan ada yang terakhir ada pembuangannya secara aman. Bagaimana amannya itu tidak membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup, seperti pengertiannya ya, lingkungan hidup juga tidak diberbahayakan. Itulah kenapa di rumah sakit ada TPA-nya sendiri, tempat pembuangan akhir ya, yang mana itu bisa dibedakan nanti ya. Ada yang sifatnya sampah medis biasa yang tidak beracun, ada yang beracun dan sebagainya, itu biasanya dibedakan nanti. Ini bagaimana komponen dalam sistem pengelolaan limbah B3 di sini ya. Jadi misalnya penghasil limbah, kalau misalnya penghasil limbah itu adalah ruangan di sini ya, bisa di ini ya, disimpan dulu. Nah, disimpan, ada tempatnya sendiri misalnya di ruangan di rawat inap misalnya, ada misalnya contohnya adalah sampah medis, non medis dan sebagainya, itu kan ada, sembari nunggu untuk dikumpulkan dan diangkut ya. Nah, ini yang mekanisme pertama, terus mekanisme ini juga dilanjutkan dengan disimpan sementara. Setelah dikumpulkan disimpan dulu. Karena kan tidak setiap saat, setiap waktu dikumpulkan oleh petugasnya di rumah sakit ya. Sehingga setelah disimpan sementara baru diangkut ya. Setelah diangkut diolah, dalam arti diolah ini bisa dibedakan ya. Jadi setelah diangkut dibedakan, ini yang medis, ini yang berbahaya beracun, ini yang biasa, ini yang bisa di recycling, ini bisa di reuse. Nah, itu diolah di sini artinya ya. Terus baru dibuang di pembuangan akhir atau TPA itu untuk bisa dihancurkan atau dinetralisir sehingga tidak membahayakan lingkungan. Nah, ini yang terakhir ya, di pengelolaan ini ketika itu bisa direuse, bisa diangkut ya, diperoleh kembali atau penggunaan kembali di sini. Nah, itu kalau misalnya bisa diolah, bisa direuse di sini ya. Ini penanganan limbah ya. Nah, ini logo-logonya nanti bisa kalian cari sendiri ya. Jadi ada penandaan, kemasan, penyimpanan, pengumpulan dan pengangkutan. Ini ada mekanismenya tersendiri. Jadi tandanya seperti apa? Misalnya kasih stiker ya reaktif, beracun, mudah meledak ya. Atau ada kemasannya berbahaya, termasuk limbah B3 itu ada. Nyimpennya juga beda, misalnya bahan kimia atau obat-obatan yang berbahaya itu disimpan di tempat khusus, misalnya kulkas dan sebagainya itu ya. Dikumpulkannya juga beda, ada tandanya, diangkutnya juga mekanismenya berbeda. Ini terkait labeling dan simbol ya. Jadi simbol dan label ini untuk mengetahui klasifikasi B3 sehingga pengelolaannya dapat dilakukan dengan baik guna mengurangi risiko yang dapat ditimbulkan. Nah, ini juga penting ya. Label di sini maknanya adalah tulisan yang menunjukkan antara lain karakteristik dan jenis bahan kimia berbahaya dan beracun. Jadi ada tulisannya seperti tadi yang saya singgung. Ya, simbol di sini apa? Gambar yang menyatakan karakteristik bahan kimia berbahaya dan beracun. Seperti tadi ya, mudah terbakar, mudah meledak, itu ya harus ada labeling dan simbolnya di sini. Kalau kita ngomong kemasan, ya, jadi limbah B3 itu ini bisa kalian baca secara ini ya. Jadi tidak boleh disimpan dalam kemasan yang sama. Ya, biar nggak beda ya. Akhirnya seperti Lasa lah. Look alike, sound alike itu berbahaya ya. Jika kemasan rusak atau berkarat atau terdapat kerusakan fisik, bocor dan sebagainya, isinya harus dikeluarkan dan dikemas kembali. Ya, jadi nggak bisa dibiarkan karena sifatnya berbahaya. Untuk risiko selama penyimpanan, kemasan harus dirancang dengan memperhitungkan peningkatan perluasan, formasi gas dan tekanan. Jadi harus dirancang sehingga kalau kadar gasnya tinggi tidak mudah meledak nanti. Ya,
Kemasan yang memuat limbah B3 harus ditandai dengan dan disimpan secara konsisten dan menurut peraturan Bapedal. Nah, jadi ada peraturan dasarnya nih dalam penanggulangan terkait B3. Ada tanda khususnya, labelnya. Ya, kemasan muat limbah B3 harus diinspeksi, harus dicek, sering-sering dicek minimal 1 kali seminggu. Ya, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa kemasan tidak rusak dan tidak bocor. Jadi emang benar-benar harus sering diperiksa. Terus kemasan, penyimpanan dan pengumpulan harus dicatat sebagai bagian normal dari aktivitas pengelolaan limbah B3. Nah, jadi ini harus ada pencatatannya sehingga ketika digunakan pun ya harus dicatat selesai digunakan atau belum dan sebagainya. Ya. Ini lanjutannya, limbah medis berbahaya terdiri dari kelompok bahan limbah berbahaya. Seperti apa saja tuh limbah berbahaya dan beracun misalnya ya. Obat-obat yang nggak ada luarsa atau obat yang tidak digunakan lagi, yaitu bisa menjadi bahan beracun dan berbahaya. Bahan infektif ya, dari patogen di sini ya, sitosastik ya, benda-benda tajam ya, limbah dari klinik gigi. Intinya mayoritas ya, enggak, saya bilang enggak semuanya di rumah sakit tuh dari industrinya, rumah sakitnya sendiri itu bisa menyebabkan berbahaya. Nah, ini ya, sitotoksit itu apa sih? Bahan yang dapat menimbulkan pengembangan kanker atau bisa dikatakan seperti karsinogenik di sini ya. Limbah dihasilkan dari sejumlah daerah yang berbeda seperti rumah pribadi, rumah orang tua, dalam bentuk lain dari rumah perawat, ya, klinik dokter, pabrik farmasi, agen farmasi, atau obat di rumah sakit. Nah, ini yang dikatakan industri dalam rumah sakit. Ya, itu bisa menimbulkan limbah. Jadi harus benar-benar dikelola dengan baik dan benar. Baik, itu ya pengantar terkait limbah berbahaya dan beracun ya. Semisal ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih, saya akhiri dulu untuk sharing ilmu ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.